Kadang kita berharap agar kita dihargai, kita dihormati, kita dipuji. Kita ingin jadi orang terkenal, kita ingin kaya, hidup mewah. Apakah ini bukan sifat-sifat daripada orang gila? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orang-orang makrifat yang sering dituduh gila atau dituduh sesat. Orang-orang makrifat, mereka kadangkala menyembunyikan diri. Mereka kebanyakan diam untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat spiritual. Sebab kenapa? Pada umumnya penampilan mereka apa adanya. Mereka berpenampilan kadangkala memang seperti orang gila. Namun hati mereka tidak seperti itu. Di kalbu mereka, di hati mereka hanya ada satu nama, yaitu Sang Pemilik alam semesta, dengan sebutan yang berbeda-beda, yang dalam konsep agama Islam disebut Allah atau Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu yang ada dalam pemikiran mereka. Setiap jantung mereka berdenyut, naik turunnya napas, mereka selalu mengingat Allah. Hanya Allah yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Sebab kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka sudah terbiasa dengan mengingat Allah dimanapun mereka berada. Sehingga kehidupan mereka kadangkala dilihat jauh daripada kehidupan orang-orang biasa. Hidup sederhana, apa adanya. Itulah orang-orang makrifat sejati. Mereka tidak terlalu memikirkan urusan dunia. Bukannya mereka meninggalkan dunia atau meninggalkan urusan dunia, bukan. Mereka sadar bahwa urusan dunia itu penting agar mereka hidup di dunia ini bisa tentram dan damai. Itu bagi orang-orang makrifat sejati yang sudah betul-betul tercerahkan. Kalau menurut yang saya pahami, ilmu makrifat itu sebenarnya tidak bisa dipelajari. Sebab kenapa? Ilmu makrifat bisa didapat apabila hati kita bersih dari sifat-sifat duniawi. Sifat-sifat yang bagaimana? Seperti yang diajarkan dalam ajaran agama, menjauhi larangannya, mengikuti apa yang diperintahkannya. Perintah siapa? Perintah diri yang sejati, yaitu perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Perintah Tuhan yang betul-betul Tuhan, bukan Tuhan yang hanya disebut-sebut namanya. Tapi bila orang-orang yang sudah tercerahkan, yang sudah ma'rifatullah, yang secara kasat mata
memang Tuhan tidak bisa dilihat. Karena Tuhan itu laisa kamislihi syai'un. Dia tidak serupa dengan siapapun. Namun secara kalbu, mereka selalu bersama Tuhan dimanapun mereka berada. Itulah ma'rifat sejati. Namun orang-orang ma'rifat kadangkala bila mereka menyampaikan sesuatu ilmu yang bersifat hakikat, sayang, kadang mereka disebut gila atau kafir. Sebab kenapa? Orang-orang yang tidak memahami apa yang mereka katakan, mereka belum sanggup memahami apa yang dikatakan orang-orang ma'rifat itu. Sebab bahasa-bahasa yang mereka sampaikan itu sudah di tingkatan hakikat, bukan lagi di tingkatan syariat, saudara. Jadi ilmu hakikat ini bila disampaikan di mana tempat yang bukan tempatnya, jangan heran orang-orang yang ada di sekeliling itu beranggapan bahwa apa yang disampaikan orang-orang ma'rifat itu adalah kesesatan. Bahkan dituduh ajaran orang sinting. Padahal yang gila itu siapa? Yang sinting itu siapa? Apakah mereka orang-orang ma'rifat yang gila dan sinting? Dalam hal ini saya memandang secara pribadi, bukanlah orang-orang ma'rifat yang gila dan sinting, bahkan kafir, tapi orang-orang yang menuduh, yang memfitnah. Oleh karena mereka belum memahami betul, sehingga mereka menyimpulkan orang-orang ma'rifat itu adalah orang gila atau orang sesat. Bila orang-orang awam yang belum memahami bahasa-bahasa atau kata-kata yang keluar dari ucapan mereka, yaitu orang-orang ma'rifat, pada saat mereka dalam keadaan fokus dan memikirkan tentang zat Allah yang sebenar-benarnya, maka jangan heran kata-kata yang keluar dari ucapan mereka kadang dianggap orang gila, karena tidak sesuai dengan selera mereka, orang-orang awam. Orang-orang awam menuduh orang-orang ma'rifat adalah orang gila. Secara pribadi, itu adalah suatu kekeliruan, bukan pada tempatnya. Bila kita berbicara tentang hati nurani, sebenarnya yang gila itu siapa? Apakah mereka orang-orang ma'rifat? Atau orang-orang seperti kita yang merasa diri sehat, jasmani dan rohani? Kita yang gila sebenarnya, bukan mereka. Kita yang sesat. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya menyampaikan ilmu-ilmu Allah, lalu mereka dituduh gila dan sesat. Sementara kitalah sejatinya yang gila. Kenapa begitu? Mereka hanya gila karena terlalu dekat kepada Allah, tidak lagi berpisah dengan Tuhannya. Mereka selalu menyebut, berzikir dimanapun berada, baring, duduk maupun berdiri. Mereka selalu mengingat Allah. Lalu mereka menyampaikan ilmu-ilmu yang ada dalam diri mereka. Kita menganggapnya gila. Bukan mereka yang gila sebenarnya. Kita yang gila. Kita selalu, kadang kita berharap agar kita dihargai, kita dihormati, kita dipuji. Kita ingin jadi orang terkenal. Kita ingin kaya, hidup mewah. Apakah ini bukan
sifat-sifat daripada orang gila. Yang memiliki sifat-sifat ini yang seharusnya dikatakan orang gila. Sebab mana mungkin kita bisa dihargai oleh orang lain bila kita tidak mau menghargai orang lain? Mana mungkin? Itu tidak mungkin, saudaraku. Mana mungkin takdir kita sebagai orang yang hidup apa adanya, lalu kita menginginkan kekayaan, kemewahan, dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Menginginkan sesuatu yang bukan ditakdirkan kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi. Inilah sebenarnya, sejatinya, yang bisa dikatakan gila.